Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, dan kita sudah sampai kepada kata mutiara yang ke-61. Mudah-mudahan kajian ini menjadi ilmu yang manfaat. Untuk itu mohon disimak dan ditelaah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Malam yakbil Allahi bimulaqafatil ihsani quyida ilaihi bisalasilil imtihan. Malam yakbil, barang siapa yang tidak menghadap untuk hadir Allahi kepada Allah bimulaqafatil ihsani, melalui yaitu beberapa perkara-perkara atau beberapa kasih sayang yang baik, atau dalam pengertian yang lain bimulaqafatil ihsani, dengan halus-halusnya kebaikan, atau melalui yaitu kasih sayang yang baik. Barang siapa yang tidak menghadap untuk hadir kepada Allah dengan belas kasih yang baik, maka kuyida, maka akan diikat ilaihi bagiman bisalah silul imtihani, dengan rantai-rantai ujian. Kultu, saya katakan, qad qasama, sungguh telah membagi siapa Allah Ta'ala ibadahu, akan hambanya, salah satu aktamin, menjadi 3 bagian. Pertama adalah ahli shimali, yaitu ahli shimal, jadi manusia yang dari kelompok kiri. Wa ahlil yamini, dan kelompok orang-orang atau golongan dari ahlil yamin atau kelompok kanan. Wasabiquna, dan orang-orang yang sabikun, orang-orang yang berangkat lebih dahulu, atau orang yang ada di depan. Saya baca kembali, qad qasamallahu ta'ala ibadahu, sungguh telah membagi siapa Allah Ta'ala ibadahu kepada hambanya, salah satu aktamin, menjadi 3 bagian. Jadi ini bisa menjadi badal ya. Jadi bisa dibaca ahli shimali wa ahli yamini dan wassabiqun. Semestinya ini wassabiqin. Jadi Allah membagi hambanya itu menjadi 3 bagian. Ada hamba yang masuk di dalam kategori kelompok orang-orang shimal, dari sebelah kiri, wa ahlil yamini, bisa dibaca ahlus shimali wa ahlul yamini wassabiqun, wa ahlul yamini, dan kelompok orang-orang ahli kanan atau bagian kanan. Wassabiquna, dan orang-orang yang sudah terlebih dahulu datang. Sabik itu maknanya adalah, artinya adalah lebih dulu. Amma ahlus shimali, maka adapun kelompok orang-orang dari golongan kiri, fala kalama, maka tidak ada pembahasan alaihim kepada
ahlus shimal. Kenapa la iqbala? Karena la iqbala tiada menghadap, tiada hadir. Lahum bagi ahlus shimal alallahi kepada Allah aslan pada dasarnya. Jadi ahli shimal ini tidak dalam pembahasan dalam konteks ini, cuma Ibnu Ajibah hanya ingin membagi kelompok manusia itu menurut analisa beliau bahwa Allah membagi kelompok manusia itu menjadi 3 kelompok, ahlus shimal wa ahlul yamin wa sabiqun. Nah, dalam konteks ini ahlus shimal tidak dijadikan kajian, tidak dibahas ahlus shimal karena dianggap bahwa mereka itu la iqbala lahu, tidak termasuk orang yang iqbal, orang yang hadir, orang yang menghadap kepada Allah pada dasarnya. Wa amma ahlul yamini, maka adapun kelompok orang-orang yang dari sisi kanan, ahlul yamin, falahum, maka itu bagi ahlul yamin iqbalu wajhima, yaitu menghadap biwajhima dari sisi manapun. Lakin akan tetapi la khususiat, tidak ada kekhususan, tidak mempunyai keistimewaan lahum bagi ahlul yamin. Kenapa? Li'annahum, karena sesungguhnya ahlul yamin itu qona'u, itu telah menerima bidzahiri syariati, dengan zahirnya syariah. Walam yaltafitu, dan iltafata yaltafitu, walam yaltafitu, dan tiada mereka itu beriltifat atau berpaling, siapa ahlul yamin, ila suluki thariqatin, kepada jalannya thariqah, wala hakikatin, dan tidak pula mereka itu beriltifat atau berpaling daripada jalannya hakikah. Begitu juga bahwa yang namanya ahlul yamin itu adalah satu kelompok orang-orang yang ada di dalam wilayah kanan, pada posisi kanan. Cuman mereka itu berbeda dengan ahlus shimal. Taruhan kalau ahlus shimal itu adalah orang-orang yang sama sekali tidak pernah hadir, tidak pernah menghadap kepada Allah. Tetapi kalau ahlul yamin itu mereka itu menghadap dari Allah, menghadap kepada Allah. Biwajhima kemanapun arahnya. Akan tetapi sekalipun mereka ahlul yamin itu menghadap kepada Allah, mereka tidak mengkhususkan, tidak punya keistimewaan. Ya, tidak punya khususiyah, tidak secara spesifik menghadapnya kepada Allah. Kenapa? Karena mereka itu li'annahum qanahu bidzahiri syariah, karena mereka itu masih bergantung dengan dzahirnya syariah. Selama syariah itu hanya selama syariah itu memerintahkan seperti itu, ya itu saja yang dilakukan oleh ahli yamin. Mereka tidak sampai iltifat, walam yaltafitu ila suluki thariqatin, mereka tidak sampai berpaling ya ke jalan thariqah wala hakikatin, dan juga kepada jalan hakikat. Tetapi sekalipun demikian, mereka tidak sampai juga iltifat, tidak sampai berpaling dari jalan thariqah, dan begitu juga tidak sampai berpaling. Jadi perjalanannya, cara menghadap kepada Allah itu mereka batasi dengan cara-cara yang distandarkan kepada ilmu zahiri syariah. Tidak sampai, tetapi sekalipun demikian mereka tidak sampai iltifat, tidak sampai mengabaikan, tidak sampai berpaling ya kepada suluki thariqatin, tidak pula juga mereka tidak sampai beriltifat atau berpaling
ya kepada hakikoh. Suluk thariqah juga tidak. Cuma mereka itu waqafu, mereka itu berhenti, bergantung ma'ad dalili, bersama dalil atau hujjah wal burhani dan argumentasi. Sekalipun mereka tidak iltifat. Tidak iltifat itu artinya tidak berpaling, artinya bisa saja dia menerima. Mereka tidak iltifat, tidak menolak, tidak berpaling dari suluk thariqah dan juga tidak berpaling dari suluk hakikoh, akan tetapi mereka itu waqafu, mereka tawakuf, mereka berpegang teguh ma'ad dalili, bersama dengan hujjah atau dalil wal burhani dan argumentasi. Sehingga walam walam yanhadu, sehingga mereka tidak dan mereka tidak bangkit. Siapa ahlul yamin ila maqam syuhudi, menuju kepada makom syuhud wal iyani, dan makom melihat secara nyata. Sehingga ahlul yamin itu tidak akan pernah bisa sampai untuk bisa bangkit menuju kepada makom syuhud dan iyan. Karena apa? Karena mereka bertawakuf, karena mereka itu berhenti, bersandar, atau mereka berpegang teguh kepada argumentasi daripada dalil-dalil dan berargumen dan berdasarkan kepada al-burhan atau argumentasi. Jadi ini agak repot juga. Ya betul juga ini ya. Cuma kelasnya segitu itu ahlul yamin. Nah, wa ammas sabiquna, adapun kelompok orang-orang yang sabiqun, yang dulu, yang datang dahulu, namanya sabiqun ya. Jadi sebelum dia datang itu hatinya sudah nyampe dulu. Adapun kelompok orang-orang yang datang lebih dulu itu faqad aqbalu, mereka sungguh telah menghadap alallahi, kepada Allah, mutawajjihina, dengan menujukan atau mengarahkan siapa sabiqin ilai, kepada Allah, qalibina, sambil mencari, menuntut al-wusula agar bisa wusul ila ma'rifatihi, agar bisa kenal kepada Allah. Ini namanya sabiqun, kelompok sabiqun. Nah, kalau kelompok sabiqun itu bagaimana? Kelompok sabiqun adalah kelompok-kelompok yang menerima, yang hadir kepada Allah. Hadir kepada Allah, ya, datang kepada Allah, ya, menyambut, ya. Mereka itu menghadap kepada Allah dengan mengarahkan seluruh hidupnya kepada Allah, seluruh hatinya kepada Allah, dengan sambil mencari agar bisa wusul untuk bisa kenal kepada Allah. Wahum adapun sabiqun fi dzalika, dalam hal ini, dalam hal iqbal, dalam hal menghadap, hadir kepada Allah itu ala qisma, ini dibagi menjadi dua. Qismin, ini bisa dibaca qismin juga ya. Ini bisa menjadi atau bayan atau badal. Enak dijadikan atau bayan daripada ala qismain. Qismin, bagian pertama, bahwa orang-orang sabiqun sudah pasti ini. Orang sabiqun ini sangat berbeda dengan kelompok kedua tadi. Kalau ahlus shimal itu jelas adalah kelompok yang tidak pernah hadir dan menghadap kepada Allah. Sementara ahlul yamin adalah orang-orang yang ya kemanapun arahnya dia selalu menghadap kepada Allah, cuma tidak istimewa, tidak spesifik, masih menunggu argumentasi, masih menunggu dalil-dalil. Selama tidak ada dalil ya dia tawakuf, tidak ada argumentasi ya dia diam. Jadi nggak sampai melakukan kholwat, mereka ya hanya sholat, hanya puasa, begitu aja ahlul yamin. Nah, kelompok inilah yang disebut dengan kelompok sufi ini, as-sabiqun ini. Mereka telah menghadap kepada Allah, mutawajjihina ilai, dengan menghadapkan, dengan menuju siapa sabiqun ilai kepada Allah,
talibina, sambil mencari al-wusula agar bisa wusul ila makrifati, untuk bisa kenal kepada Allah. Dalam hal ini ya, orang sabikun ini menghadap kepada Allah itu ada dua model, ada dua bagian. Jadi menghadapnya, hadir kepada Allah bagi orang sabikun itu ada dua. Pertama, ya ini yang dalam pembahasan yang dimaksudkan itu. Pertama, kismin, kelompok bagian pertama adalah akbala, menghadap Allah, kepada Allah. Jadi hadir menghadap kepada Allah, dia bisa takarub kepada Allah itu bimulatofati ihsanihi, melalui apa itu? Melalui kasih sayang kebaikannya Allah. Wa qiyaman, dan karena terus menerus atau netepi bisyukri in'amihi, mensyukuri nikmat-nikmat Allah, wa amtinanihi, dan pemberian-pemberian Allah. Wa hum, adapun ya, adalah kelompok ini itu yang disebut dengan ahlu maqam syukri, yaitu kelompok orang-orang yang ada di maqam syukur. Jadi kelompok sabikun di dalam hadir menghadap kepada Allah itu ada dua corak, ada dua model. Pertama, mereka itu hadir menghadap kepada Allah itu dengan melalui belas kasih sayangnya Allah. Berupa apa? Kebaikan-kebaikan Allah. Berupa apa itu? Nikmat-nikmat Allah, peparing-peparing Allah. Dari pemberian Allah, dari peparing Allah, dari seluruh nikmat-nikmat yang dihadirkan, yang diberikan olehnya, oleh Allah kepada kelompok pertama itu, mereka mampu syukur. Dan inilah yang dijadikan kendaraan untuk mendekat kepada Allah, untuk menghadap kepada Allah melalui nikmat-nikmatnya. Jadi Allah mengirimkan ya, mengirimkan satu akomodasi, mengirimkan semacam apa namanya, bahan-bahan ya, kebaikan, nikmat ya, imtinan, pemberian-pemberian, rahmat, macam-macam, yang seluruhnya ini dijadikan kendaraan untuk menghadap kepada Allah, sehingga orang itu bisa mensyukuri terhadap nikmat Allah. Ya, dia diberi sehat, diberi nyaman, ini dijadikan akomodasi untuk menghadap kepada Allah, dijadikan alat akomodasi untuk menghadap kepada Allah. Wa qismin, dan kelompok kedua, akbala, menghadap Allah, kepada Allah bisalah silil imtihani, dengan melalui rantai-rantai ujian, wa dzurubil balaya, dan beraneka ragam cobaan-cobaan, wal mihani, dan maksudnya ujian-ujian. Wa hum, adapun kelompok yang menghadap kepada Allah melalui ujian-ujian ini, itu ahlu maqamis sabri, itu namanya orang-orang yang ada di maqam sabar. Jadi ada orang yang diperkenalkan Allah melalui nikmat-nikmat. Ada orang menghadap kepada Allah itu dengan cara diberi akomodasi oleh Allah, ya, berupa nikmat, berupa karunia, sehingga orang itu bisa mensyukuri, ya, bisa diberi kesehatan, dengan kesehatan dimanfaatkan untuk ibadah, bisa sujud, bisa istiqomah ibadahnya, diberikan nikmat-nikmat yang lain, bisa melakukan sedekah, bisa memberikan sedekah, bisa memberikan zakat, bisa memberikan bakti sosial kepada masyarakat. Ini semua dijadikan kendaraan untuk menghadap kepada Allah. Akhirnya Allah memberikan dengan cara seperti itu agar supaya orang itu bisa hadir dan menghadap kepada Allah. Allah berikan akomodasi berupa nikmat-nikmat tadi, baik nikmat materi maupun nikmat sehat, sehingga disyukuri. Yang kedua adalah kelompok di mana dia menghadap kepada Allah harus diikat, dirantai dengan rantai-rantai ujian. Makanya ini saya katakan tadi, disebutkan di sini
ada dua model cara Allah untuk seorang hamba itu bisa menghadap, bisa hadir kepada Allah itu. Dengan cara tadi, agar bisa wusul kepada Allah, agar bisa hadir kepada Allah itu dengan model Allah berikan kemudahan-kemudahan. Begitu wirita langsung istiqomah, merasakan nikmatnya wirid, ya, sehingga bisa bersyukur kepada Allah, sehingga ini menjadi sarana, menjadi kendaraan dia untuk terus beribadah, diberikan kesehatan oleh Allah, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, ini namanya kelompok yang pertama. Nah, kelompok yang kedua, ada orang yang cara Allah biar dia itu bisa hadir, bisa aqbalallah, bisa menghadap kepada Allah itu dengan cara apa? Dirantai oleh Allah, diikat oleh Allah dengan ikatan ujian demi ujian, beraneka ragam daripada cobaan-cobaan. Nah, di saat itu orang itu masih tetap bertahan di situ dengan kesabaran. Jadi tidak hanya sekedar oleh Allah dirantai, tapi juga sekaligus dikasih sifat sabar. Akhirnya apa? Kedua-duanya bisa dijadikan kendaraan untuk wusul kepada Allah. Yang satu wusulnya melalui nikmat-nikmat, yang satunya diikat oleh Allah dengan ujian dan cobaan. Yang satunya bermakom syukur, yang satunya bermakom sabar. Ahlul makomil awal, adapun orang-orang yang ada di makom awal itu tadi, ya, makom awal itu tadi, dikasih karunia oleh Allah, dikasih nikmat oleh Allah, dikasih kesehatan oleh Allah, ya, itu akbalu, mereka menghadap Allah kepada Allah tau'an, dengan secara taat. Jadi pemberian-pemberian Allah itu kemudian dijadikan satu sarana, satu wasilah untuk melakukan ketaatan kepada Allah, untuk menghadap, untuk hadir kepada Allah. Ini kelompok pertama. Diberikan kesehatan oleh Allah, dimanfaatkan sebaik-baiknya waktu sehat itu. Bukan untuk maksiat, bukan untuk kemungkaran, tapi dibuat tenaga yang baik itu untuk membantu, untuk ibadah, untuk menjauhi kemungkaran dan kemaksiatan ketika sehat. Jadi akbalu alallahi tau'an. Wa al-maqam tsani, adapun kelompok makom yang kedua, itu akbalu, mereka menghadap, hadir alallahi kepada Allah karhan, dengan cara dipaksa oleh Allah. Yang kedua ini dipaksa oleh Allah, ya. Yang tadi itu cara mereka itu taat itu diberi oleh Allah, dilumeberi oleh Allah, dikirim beraneka ragam daripada bahan-bahan kenikmatan karunia, dikirim, didistribusikan kepada mereka karena Allah. Yang kedua itu modelnya Allah, ya, makom yang kedua adalah mereka menghadap kepada Allah, tapi oleh Allah dengan cara dipaksa untuk bisa menghadap kepada Allah. Caranya Allah memaksa tadi diikat dengan rantai usia, dikasih bisa sabar, dikasih penderitaan, bisa terima, dan kemudian sabar, ibadahnya tetap istiqomah. Itulah cara Allah, ya, untuk menjadikan hambanya itu biar dekat kepada Allah itu dengan model dua ini. Makanya jangan keburu kita itu suudzon kepada Allah, jangan sampai. Qala dawuh Allah Ta'ala, walillahi, dan itu hanya milik Allah. Yasjudu, akan sujud siapa man, adapun orang bis samawati, atau makhluk bis samawati yang ada di langit, wal ardi, di bumi, tau'an, dengan cara manut, bakarhan, dan maksa. Jadi orang-orang yang sujud, makhluk-makhluk yang sujud yang ada di langit maupun di bumi itu semuanya itu menjadi kendali Allah. Allah yang mengendalikan. Allah yang mengendalikan. Walillahi, dan Allah memiliki. Bagaimana cara orang itu bisa bisa taat, bisa tunduk kepada Allah, bisa wusul kepada Allah, bisa menghadap kepada Allah. Ada kalanya oleh Allah, ada kalanya orang itu tidak melalui cara apa-apa,
dengan cukup diberikan akomodasi kenikmatan mereka langsung taat. Ada yang ketika diberi akomodasi, didistribusikan karunia, nikmat, sehat, macam-macam, justru mereka tidak taat. Allah punya cara lain. Dengan apa itu? Dipaksa oleh Allah. Dengan cara apa? Diberi imtihan namanya. Bisalah silil imtihani, yaitu diikat dengan rantai-rantai, yaitu ujian, wal balayat, dan cobaan-cobaan. Jadi modelnya Allah seperti itu, agar mereka cepat sujud kepada Allah cara itu. Qala dawuh siapa Abu Madyan radhiyallahu anhu. Sunnatullah adapun sunnahnya Allah. Allah itu mempunyai sunnah. Aturan ya, menjadi sunnatullah itu menjadi satu kebiasaan Allah. Sunnatullah adapun sunnahnya Allah adalah itu istida'ul ibadi, mengajak hamba litaatihi, agar supaya taat kepada Allah. Jadi Allah punya cara, Allah punya sunnah dalam rangka untuk mengajak hamba biar menjadi hamba yang taat itu. Dengan melalui apa Allah mengajak untuk menjadikan hamba itu taat? Bisi'atil arzaki, dengan cara memberikan rezeki yang luas atau dengan luasnya rezeki. Wa dawamil mu'afati, dan diberikan kelanggengan sehat, artinya jauh dari mara bahaya. Diberikan kesehatan dohiron wa batinan oleh Allah. Dengan cara itu liyarji'u, agar supaya mereka itu kembali ilaihi, kepada Allah, binikmatihi, melalui nikmatnya Allah tadi, berupa si'atul arzak wa dawamil mu'afat, melalui luasnya rezeki, banyaknya rezeki yang diterima, dan kesehatan yang terus menerus yang dia dapati. Itu seluruhnya tujuannya Allah dibuat manusia itu seperti itu agar bisa akbala. Ini judulnya kan akbala. Agar bisa hadir menghadap kepada Allah. Ilahi, kepada Allah, binikmatihi, melalui nikmatnya Allah, berupa apa itu? Bisiatil arzaki wa dawamil mu'afat. Fa illam yaf'alu, maka mereka jika tidak, jika tidak yaf'alu, mereka melakukan. Jika mereka tidak kembali kepada Allah ketika diberikan keleluasan rezeki, diberikan kesehatan, ya zahiron wa batinan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari sakit, malapetaka. Ternyata mereka tidak bisa kembali untuk apa? Untuk menghadap kepada Allah. Tidak bisa usul kepada Allah, tidak bisa bersujud kepada Allah, tidak menjadikan orang itu taat kepada Allah dengan cara-cara itu. Kalau tidak bisa melakukan, ibtalahum, maka Allah akan menguji mereka. Bisarroi wa dharroi, ujian itu ada dalam bentuk senang, wa dharroi, dan sengsara. La'allahum, agar supaya mereka itu yarji'una, bisa kembali kepada Allah. Karena apa? Li'anna muradahu, karena sesungguhnya maksudnya Allah Azza wa Jalla itu ruju'ul ibadi, mengembalikan kepada hamba, ilahi, kepada Allah. Tau'an, agar supaya taat. Li'anna muradahu, karena sesungguhnya tujuan atau maksudnya Allah Azza wa Jalla ruju'ul ibadi, kembalinya hamba ilahi, kepada Allah, tau'an, dengan cara taat, ya, wakarhan, dan maksa, agar supaya mereka itu kembali kepada Allah dengan cara taat. Kalau tidak bisa taat, jadi paksa. Wa qaumun, maka adapun kaum, ila akhiri, sampai akhir kaul Abu Madyan ini, karena ini hanya nukilan saja ya. Wa qaumun, adapun kaum, basato, yang telah menghamparkan siapa? Allah alaihim, kepada kaum, menghamparkan an-ni'amah, akan nikmat-nikmat, wasorofa, dan menjauhkan, ya, wasorofa, dan memalingkan atau menjauhkan, menghindarkan siapa? Allah anhum, kepada kaum, al-balaya, akan apa? Akan musibah-musibah, wan niqamah, dan penyakit-penyakit.
Ada kaum di mana Allah hamparkan rizki, karunia, nikmat dan dijauhkan oleh Allah, sekaligus Allah menjauhkan, yaitu bencana-bencana, ujian-ujian, sakit-sakit dijauhkan. Ada kaum yang dipilih oleh Allah sendiri. Kemudian warazaqahum, dan memberikan rezeki kepada mereka. Warazaqahum, dan Allah memberikan rezeki kepada mereka. Warazaqahum, dan memberikan kepada mereka siapa Allah as-sihhata, akan kesehatan. Wa amaddahum, dan Allah juga memberikan kepada mereka bil amwali, berupa harta benda wal afiyati, dan kesehatan. Wa'adu, sehingga mereka melakukan, memenuhi hakkoha, akan kewajibannya, kewajiban memiliki karena diberi amwal. Wa qamu, dan mereka terus menyelenggarakan bisyukriha, syukur terhadap apa pemberian Allah berupa amwal tadi. Wa tasyawwaku, dan mereka juga pengen banget ila ma'rifatil mun'imi, untuk kenal kepada zat yang memberikan nikmat biha, melalui amwal. Jadi ada kaum di mana oleh Allah diikbalkan, dihadapkan, bisa menghadap, bisa hadir di kehadiran Allah itu dengan cara diberi nikmat, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari bencana, diberikan kesehatan oleh Allah, didistribusikan harta benda yang meruah, yang melimpah, sehingga bisa bisa melakukan kewajibannya. Ketika sudah banyak harta bendanya, dia ngerti akan wajibnya zakat, ngerti akan perhatiannya kepada sedekah, dilakukan. Kemudian dia juga syukur kepada Allah, sehingga dia pengen untuk mengenal. Kemudian akhirnya nikmat yang diberikan oleh Allah itu dijadikan kendaraan. Tidak hanya melihat nikmat, ingin berusaha untuk mengenal lebih jauh kepada mun'imnya, pengen banget untuk mengenal zat yang mun'im biha, melalui harta benda yang diberikan tadi. Maka ada apa? Harta benda itu mafiyatan, menjadi kendaraan lahum, bagi mereka kaum yang diberikan limpahan rezeki ini, alas sairi, atas perjalanan ilahi, menuju kepada Allah. Akhirnya harta benda ini dijadikan kendaraan untuk berjalan menuju Allah. Wa ma'unatan, dan sebagai ma'unah, sebagai pertolongan lahum, bagi mereka alal qudumi, agar bisa datang alaihi, menghadap kepada Allah. Jadi harta bendanya itu justru dijadikan kendaraan untuk bisa dekat kepada Allah, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Akhrijuha, mengeluarkan, sehingga akhrijuha, mereka itu mengeluarkan. Siapa kaum tadi yang dikasih nikmat harta benda banyak itu, diberi kesehatan, diberi oleh Allah harta benda yang meruah, yang melimpah. Akhirnya kaum itu mengeluarkan akan amwal min qulubihim, dari hatinya mereka. Harta bendanya enggak diletakkan di hati, dikeluarkan dari hatinya, diletakkan di sak. Waja'alu, dan mereka menjadikan akan harta benda fi aidihim, di tangan mereka. Kalau harta benda itu sudah di tangan mereka, di tangan, tidak diletakkan di hati, keluarnya gampang. Makanya orang itu kenapa bakhil itu, karena harta bendanya itu diletakkan di hati. Kalau sudah diletakkan di hati itu sulit keluarnya. Nah, orang-orang yang diberi oleh Allah untuk bisa hadir, bisa menghadap kepada Allah, dan harta benda yang menjadi pemberian itu menjadi satu kendaraan, yang kemudian harta benda yang dijadikan kendaraan itu tidak dimasukkan dalam hati, dipegang di tangan, biar gampang untuk dikeluarkan. Makanya kalau punya harta itu jangan dimasukkan hati. Kalau dimasukkan hati, wah, itu mikirnya luar biasa, mau mengeluarkannya sulit, karena mikir, karena hatinya mempertimbangkan ini mau dikasihkan ke orang apa enggak. Sementara ini orangnya kayak gini, nggak ikut kerja, banting tulang, saya yang sulitnya luar biasa cari uang, kok tiba-tiba ini cuma minta. Itu akhirnya seperti itu kalau diletakkan di hati.
Maka itu letakkan di tangan saja, biar hati nggak ikut ngurus harta benda. Kalau harta benda di tangan, maka gampang keluar. Wa qalil, ya, wa ja'alu fi aidihi. Wa qalilun, dan sangat sedikit. Wa qalilun, dan sangat sedikit. Ma, apa sesuatu hum, adapun kaum itu sedikit, tapi orang yang model mengambil style seperti ini sedikit. Orang yang menjadikan harta bendanya di tangan itu sedikit. Yang banyak seluruh harta bendanya, pangkatnya, jabatan selalu dimasukkan di hati. Ya, kalau sudah dimasukkan di hati itu sulit keluarnya. Ya, itu sedikit. Wa qalilum mahum, sedikit sekali. Ma sesuatu hum, yang adapun kaum melakukan ini seperti ini sedikit. Maka itu qala Dawud ta'ala wa qalilum min ibadiyasy syakur. Wa qalilun, dan sangat sedikit min ibadiyah dari hambaku asyakuru, adapun orang-orang yang ahli bersyukur. Ya, ini jamak mubalaghah itu al-faulu asyakuru. Ya. Jadi orang yang pandai atau banyak bersyukur maknanya. Wa fi mithli haula'i, dan di dalam contoh mereka ada contoh yang sepadan. Wa fi mithli haula'i, dan di dalam semisal mereka ini, warada telah datang apa al-hadis, sebuah hadis. Contoh seperti ini ternyata yang sepadan dengan ini, dengan ayat ini, ya, pada mereka ini ternyata ada hadis yang mengatakan nikmatid dunya matiyah. Nikmatid dunya sebaik-baik nikmat dunia. Nikmatid dunya, nikmat sebaik-baik apa dunia. Matiyatul mukmini, adapun kendaraan orang mukmin alaiha, atas dunia itu ya belum bisa mengantarkan al-khairu, kebaikan. Sebaik-baik dunia adalah dunia yang dijadikan kendaraan oleh orang mukmin untuk sampai kepada kebaikan gitu. Yablughu, itu yablughu yang bisa mengantarkan al-khairu, kepada kebaikan, wabiyah, dengan dunia yanju, bisa selamat siapa mukmin minasyari, dari kejahatan. Au kama qala alaihi salam, au kama qala, atau sebagaimana qala Dawud siapa alaihi salam, tetap atas Nabi assalamu, adapun keselamatan. Qala Dawud siapa ba'du ashabina, sebagian para sahabat kami, dawuhnya Nabi, ja'ala, telah menjadikan siapa alaihi salam, yaitu Nabi Muhammad SAW, menjadikan dunia. Inilah sikap Nabi terhadap dunia, cara Nabi memperlakukan dunia. Dari sahabat-sahabat, para sahabat Nabi yang dulu menyaksikan bagaimana Nabi, sikap Nabi, ya, melihat dunia itu bagaimana. Ini pendapatnya para sahabat. Ja'ala alaihi salam dunya, telah menjadikan siapa Nabi dunia itu matiyatan, kendaraan lil mukmini, bagi orang mukmin, hamilatan, yang bisa membawa lahu, bagi orang mukmin. Jadi dunia ini justru dijadikan kendaraan bagi orang mukmin, bukan dunia yang mengendari kita. Kita jadikan dunia itu menjadi kendaraan. Kalau kita yang menjadikan kendaraan, maka kita berarti yang nyetir, kita yang mengendalikan. Memangnya mau kemana dengan kendaraan ini? Itu tergantung kita. Tentu kalau orang mukmin baik itu tujuannya. Makanya orang mukmin itu harus bisa menjadikan dunia ini sebagai kendaraan yang bisa mengangkut dan mengantarkan dia, yang membawa dia. Walam yaj'al, dan tidak menjadikan siapa Nabi al-mukmina, orang mukmin, matiyatan, ya, kendaraan laha, kepada dunia, hatta yutakallafa, sehingga dibebani siapa mukmin hamlaha, untuk membawa dunia. Jadi sikap Nabi, katanya para sahabat,
bahwa beliau itu menjadikan dunia itu sebagai kendaraan bagi orang mukmin untuk tidak menjadikan orang mukmin ya sebagai kendaraan terhadap dunia. Bukan orang mukminnya yang jadikan kendaraan, tapi dunia yang dijadikan kendaraan. Jangan salah paham. Ya. Jadi dunia ini oleh Nabi, dunia jadikan kendaraan. Jangan kamu sebagai orang mukmin yang nanti yang dijadikan kendaraan oleh dunia. Kalau kamu salah meletakkan, menempatkan posisi, kalau kamu yang dijadikan kendaraan oleh dunia, maka dunia itu akan membebanimu. Kamu akan memikul dunia itu, berat banget. Jadi jadikan kendaraan dunia, jangan Anda yang dijadikan kendaraan oleh dunia. Pada maka ini, contoh Nabi itu ya dulu menunjukkan siapa Nabi. Ala anna atas sesungguhnya dunia biyadi ada di tangannya mukmin. Yasta'inu yang bisa dijadikan satu alat yang menolong dia dengan dunia ala sairi untuk berjalan ila Rabbi menuju Allah yang orang mukmin. La annaha tidak annaha sesungguhnya dunia fi qalbi ada di dalam hatinya mukmin hatta yartaqiba sehingga mengendarai siapa mukmin al masyaqqata akan masyaqqah fi talabiha di dalam mencari di dalam atau masyaqqah fi talabiha di dalam tuntutannya dunia. Jadi dunia ini artinya bahwa dunia ini jadikan alat untuk membantu kamu untuk menuju kepada Allah. Makanya ada pegang dunia itu, jangan kamu dipegang dunia. Peganglah dunia itu, yang kemudian dari dunia yang kamu pegang itu kamu jadikan alat, kamu jadikan untuk yasta'inu, minta pertolongan. Ya, dengan dunia itu dijadikan alat yang menolong, mengantarkan jalan menuju kepada Allah. Tidak, bukan dunia itu ada di dalam hatimu, tapi peganglah di tanganmu. Jangan diletakkan di hati, peganglah di hati. Peganglah di tangan dunia itu, jangan diletakkan di hati. Kalau dunia itu kamu letakkan di hati, hatta yartaqiba sehingga akan mengendarai siapa mukmin al masyaqqata akan masyaqqah. Berat kalau sudah dunia itu ada di dalam hatimu itu, maka orang mukmin itu akan mengendarai keberatan, kesulitan, akan mengalami kesulitan. Bitolabiyah di dalam menuntut menyuruh dunia itu sulit kalau sudah masuk ke hati. Allah Ta'ala alam. Ini pertama, kelompok yang pertama. Wa qaumun dan kelompok kedua, kaum yang kedua adalah amaddahum telah memberikan kepada mereka madda yamuddu. Allah telah memberikan kepada mereka siapa Allah bini'ami dengan nikmat. Wa basato dan sekaligus Allah telah menghamparkan lahum kepada mereka fil mali di dalam apa itu? Di dalam harta benda, wal afiyati dan kesehatan. Wa sorofa dan Allah menghindarkan anhum kepada mereka an-niqamah akan sakit. Ini kelompok kedua ini ya. Jadi ada kaum yang diberikan oleh Allah nikmat, dihamparkan, harta benda diberi banyak, diberikan kesehatan, dijauhkan dari sakit. Fasyaghalahum menjadikan sibuk mereka. Suhul akhirnya mereka itu menjadikan sibuk pada mereka apa? Zalika mal dan afiyah. Anin nuhudi agar bisa bangkit ilahi kepada Allah. Wa man'ahum dan mencegah apa mal dan dunia hum kepada mereka minal masiri yaitu berjalan ila hadratihi menuju ke hadapan kehadiran Allah Subhanahu. Ada ini yang kelompok yang kedua, repot. Dikasih nikmat Allah. Dikasih nikmat Allah, dilapangkan karunia harta benda, kesehatannya, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari ujian dan cobaan oleh Allah. Ternyata dunia harta benda yang meruah, yang melimpah-limpah, yang diberikan oleh Allah itu justru yang membuat sibuk.
Semestinya kan dengan harta benda yang banyak sekali diberi karunia Allah, semestinya kan itu jadikan kendaraan. Enggak, ini akhirnya ini berbeda. Kalau yang tadi itu menjadikan kendaraan dunia itu sebagai kendaraan. Kalau ini enggak. Ya, oleh Allah dibuat, oleh Allah diberikan banyak nikmat. Oleh Allah dikirim, didistribusikan harta benda, kekayaan, kesehatan yang luar biasa. Ternyata tidak dipakai untuk kendaraan. Kesehatannya tidak dipakai untuk kendaraan, untuk ibadah. Harta bendanya begitu juga. Justru harta bendanya, kesehatannya itu yang menyibukkan dia untuk bisa, itu yang menyandera dia. Ya apa menyandera dia? Untuk menghadap kepada Allah. Apa zalika mal dan afiyah anin nuhdi, untuk bangkit ilahi kepada Allah dan mencegah mereka berjalan menghadap kepada Allah. Kalau sudah begitu fasalabah, maka Allah akan sobek. Fasalabah maka akan dedel, akan membedah siapa Allah. Dzalika akan mal dan afiyah anhum kepada mereka. Wa dharra, dan menjadikan mudarat siapa Allah bihim kepada mereka, bil balaya, dengan apa? Dengan musibah-musibah, wal mihani, dan ujian-ujian. Fa'akbalu, sehingga mereka menghadap hadir alallahi kepada Allah bisalah silil imtihani, dengan rantai-rantai ujian. Ajaba rabbuka, heran Tuhan. Dikasih nikmat banyak kok, ya, biar bersyukur, biar cepat ibadah, biar istiqomah, malah sibuk dengan pemberian-pemberian Allah. Akhirnya daripada orang ini nggak taat oleh Allah, akhirnya didatangkan oleh Allah dengan apa? Dengan ujian-ujian. Akhirnya nikmat-nikmat itu dicabut oleh Allah, diberikan sakit, diberikan keterbatasan-keterbatasan. Ya, diikat oleh Allah, ditarik oleh Allah, dirantai oleh Allah dengan ujian-ujian itu, agar supaya mereka itu bisa menghadap kepada Allah. Ajaba rabbuka, heran siapa rabbuka, Tuhan. Min qaumin, dari satu kaum, yusakuna, yang mana mereka kaum itu digiring. Heran Allah itu kepada kaum yang digiring ilal jannati, menuju surga bisalasili, dengan pakai rantai. Mau masuk surga kok masih dipaksa, itu kan aneh. Aneh ini. Makanya Allah itu heran. Ada satu kaum, ya, masuk surganya itu dipaksa oleh Allah. Kan aneh ini, luar biasa aneh. Semua orang pengen masuk surga, kok ini justru dipaksa masuk surganya. Waqad mahzaha, dan sungguh telah memuji siapa Allah, Allah al-ghaniyya syakir, kepada orang yang kaya bersyukur, wal faqir as-sabir, dan kepada orang fakir yang sabar. Bimadhin wahidin, dengan pujian satu. Allah telah memuji pertama kepada orang kaya yang bersyukur, dan Allah memuji kepada orang fakir yang sabar dengan pujian satu. Faqala ta'ala fi haqqi Sulaiman alaihissalam. Wa wahabna li Dawud Sulaimana, wa wahabna, dan kami telah memberikan li Dawud, kepada Daud, Sulaiman, seorang Nabi Sulaiman. Nikmal abd, sebaik-baik hamba. Innahu, sesungguhnya Sulaiman itu awwabun, adalah orang yang kembali, orang yang sangat kembali, orang yang sangat awal, akan selalu kembali kepada Allah. Wa qala fi haqqi Ayub, wa qala, dan fi haqqi Ayub, di dalam haknya Nabi Ayub, inna wajadnahu, sesungguhnya wajadna, kami telah mendapati hu, akan Ayub, sobiron, sebagai orang yang sabar. Jadi satu sisi bahwa Sulaiman adalah orang kaya yang ahli syukur, sementara kita dapati Ayub adalah orang fakir yang sangat sabar. Makanya Allah katakan di sini, waqad madahallahu al-ghaniyya syakira wal faqira as-sabira bimadhin wahidin. Allah telah memuji kepada orang kaya yang bersyukur dan orang fakir yang sabar dengan pujian yang satu dalam satu kerangka ayat, ya. Ini maksudnya, ya. Ini satu ayat. Wa wadna li Dawud Sulaiman ni'mal abd innahu awwab innahu wajadnahu sabiron ni'mal abd innahu awwab.
Ni'mal abd, sebaik-baik hamba, innahu sesungguhnya. Siapa itu? Nabi Ibrahim itu awwabun, orang yang sangat kembali kepada Allah. Yang sangat awwab itu kembali ya. Wa qala ba'dhum, dan sebagian ulama berkata, li'an utiya, agar supaya diberikan aku. Li'an utiya. Ya. Fa ashkur, niscaya aku diberi, fa ashkuru, kemudian aku bersyukur, itu ahabku, lebih aku cintai. Itu ahabku, lebih aku cintai, ilai, menurutku, min an ubtulia, daripada aku diuji, fa asbiru, kemudian aku bersabar. Aku diberi nikmat, kemudian aku bersyukur, itu jauh lebih aku cintai daripada aku diuji, kemudian aku sabar. Artinya bahwa orang yang diberi nikmat bisa bersyukur itu lebih hebat dibandingkan orang yang diuji sabar. Bahkan dan ada Syekh Abdul Abbas Al-Marsi, gurunya Ibnu Athaillah Sakandari, yurajjihul ghina asyakir alal fakir as-sabir. Yurajjihu telah mengunggulkan siapa? Abdul Abbas al-ghaniyya syakira, kepada orang yang kaya yang bersyukur, alal fakir as-sabiri, dibandingkan orang fakir yang sabar. Wa adapun corak ya, yurajjihina syakir alal fakir as-sabir, itu madhabnya Ibni Athaillah. Ini madhab hikam itu ini. Jadi kaya bersyukur itu jauh lebih bagus dibandingkan orang fakir yang sabar. Ini madhabnya Ibnu Athaillah. Sekaligus madhabnya siapa? Murid-muridnya Abdul Abbas Al-Marsi, Ibnu Athaillah, guru-gurunya Abdul Abbas Al-Marsi. Wa madhabu Abi Abdillah At-Tirmidzi, At-Turmudi ya. Dan menjadi madhabnya Abi Abdillah. Wa yaqulu, dan dawuh siapa? Abu Abdillah, asyukru, ada bersyukur, sifatu ahlil jannati, menjadi corak sifatnya orang-orang surga, ahlil jannah. Sedangkan wal faqru, adapun kefakiran, laisa kadzalik, tidak ada, bukan. Laisa tidak ada apa sifatnya ahlul jannah, kadzalika, seperti itu. Ya. Jadi fakir itu bukan menjadi sifatnya ahli surga. Ahli surga itu sifatnya bersyukur. Qalahu fil lataifil, qalahu telah berkata, hu akan kaul itu, qala telah berkata, hu akan kaul, qala telah berkata siapa? Abdul Abbas, hu akan kaul fil lataifil minan, di dalam kitab Lataif. Wa tahqiq, adapun sebetulnya ya, ditahqiq dulu, dicari tahqiqnya dulu. Wa tahqiq, adapun tahqiqnya, anal fakir sabira, sesungguhnya orang fakir yang sabar, huwa, adapun fakir yang sabar itu al-ghani syakir, sama dengan orang kaya yang bersyukur. Wa bil aksi, dan sebaliknya itu bagaimana? Sebaliknya al-ghani syakir huwal fakiru sabir, begitu maksudnya. Kenapa? Li'annal ghaniya, karena sesungguhnya orang kaya, innama huwa, sesungguhnya huwa, adapun ghani billahi ya, merasa cukup dengan Allah. Karena orang yang kaya, innama huwa, sesungguhnya yang ghani itu billahi, karena Allah. Itu yang dimaksudkan. Fa idza istagna, apabila sudah merasa penuh, cukup apa? Al-qalbu, hati, billahi, cukup dengan Allah. Wa sahibuhu, maka orang yang mempunyai apa? Mempunyai hati yang kaya. Ya. Huwa, adapun orang yang mempunyai sahibul qalbi, mempunyai hati yang kaya, itu al-ghani syakir, orang kaya yang bersyukur. Jadi ketika hati itu sudah kaya, sudah merasa cukup dengan Allah, maka orang yang sudah mencukupkan dengan Allah itu, itulah yang disebut dengan orang yang kaya yang bersyukur. Wala ibrotah, tidak ada ungkapan, tidak ada yang penting
wala ibrata, dan tidak ada ibroh, tidak ada artinya. Tidak pentinglah bima akan sesuatu fil yati yang ada di tangan. Jadi mau itu yang di tangan itu batu atau tanah atau sampah, itu nggak penting. Maka tidak ada artinya apa yang di tangan itu, nggak ada penting. Emas itu emas, batu nggak penting. Kalau sudah cukup Allah lah yang buat kaya dia. Fakot takunu, maka kadang-kadang ada apa aliyadu, tangan itu makmuratan. Kadang-kadang tangan itu bisa merasa dimakmurkan. Jadi kadang-kadang tangan itu merasa kaya, cukup. Wal qalbu fakirun, sementara hatinya itu fakir. Kenapa itu? Karena tidak menghadirkan akan Allah, tidak merasa cukup dengan Allah. Sekalipun tangannya itu makmur itu pegang uang, ya, mas-masan, begal cek, miliatan, ada di tangannya, ada di kekuasaannya itu triliunan uang. Bisa jadi itu di tangannya seperti itu makmur, tapi wal qalbu fakir, artinya fakir. Kenapa itu? Sebabnya karena tidak merasa cukup dengan Allah. Waqad yakunu, dan kadang-kadang ada apa al-qalbu, hati itu ghaniyan, kaya billahi dengan Allah. Wal yadu, dan sementara ada bentangan itu faqiratun, faqirah, kosong, fakir. Ada orang yang tangannya kosong, tidak punya apa-apa, tapi merasa cukup. Ya, hatinya kaya banget. Kenapa? Karena Allah. Ya, karena sudah cukup dengan Allah. Waqad takunu, dan kadang-kadang ada apa al-yadu, tangan makmuratan, itu makmur. Wal qalbu, sedangkan hatinya ma'allahi, bersama Allah, ghaniyan, adalah kaya bi dengan Allah, amma dari sesuatu siwahu yang selain Allah. Ada orang yang memang tangannya makmur, ya, hatinya bersama Allah, kaya, ini sempurna banget, sempurna banget. Nah ini insya Allah kita lanjutkan aja ya, wala batul masyayikh ini terusannya. Mudah-mudahan kajian ini menjadi ilmu yang manfaat, dan kita lama banget yang tidak konten untuk menjadi barokah, kita diberikan kesehatan. Wa akhirat, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.